Hari ini saya akan membawakan berita mengenai kemacetan. Kemacetan lalu lintas kembali menjadi sorotan utama di berbagai kota di Indonesia. Tak hanya menghambat mobilitas masyarakat, kemacetan juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT hingga kebijakan ganjil genap. Saat ini, dua rekan saya telah berada di dua lokasi yang berbeda yang terjadi kemacetan. Permisah, kemacetan dipanjang kembali terjadi di sejumlah ruas Jalan Revolusi. Sejak sore ini, pantauan langsung kami di kawasan jalan menunjukkan antrean kendaraan mengular hingga ke lebih dari kilometer. Volume kendaraan yang tinggi ditambah kurang optimalnya manajemen lalu lintas menyebab utama kemacetan yang nyaris terjadi setiap hari. Tidak hanya menghambat mobilitas warga, kemacetan ini juga berdampak serius dari lingkungan hidup, menunjukkan tingkat polusi udara di Jakarta pagi ini kembali masuk kategori tidak sehat. Dengan kadar partikel PM2.5 melebihi ambang batas aman WHO. Sumber utama polusi berasal dari emisi kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk seperti sekarang. Warga berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah seperti peningkatan transportasi publik yang nyaman dan efisien serta pembatasan kendaraan pribadi di jam-jam tertentu. Upaya perbaikan ini dinilai penting bukan hanya untuk mengurai kemacetan tapi juga demi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kota. Yuk, sekian dari saya. Pemirsa, kemacetan panjang kembali terjadi di sejumlah ruas jalan utama ibu kota sejak pagi tadi. Pantauan langsung kami di kawasan Jalan Pahlawan Revolusi menunjukkan antrian kendaraan. Volume kendaraan yang tinggi ditambah kurang optimalnya manajemen lalu lintas menjadi penyebab utama kemacetan yang nyaris terjadi setiap hari. Tak hanya menghambat mobilitas warga, kemacetan ini juga berdampak serius terhadap kualitas udara. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan tingkat polusi udara di Jakarta pagi ini kembali masuk kategori tidak sehat dengan kadar partikel PM2,5 melebihi ambang batas aman WHO. Sumber utama polusi berasal dari emisi kendaraan bermotor, terutama pada jam-jam sibuk seperti sekarang. Warga berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah seperti meningkatkan transportasi publik yang lebih nyaman dan efisien, serta pembatasan kendaraan pribadi di jam-jam tertentu. Upaya perbaikan ini dinilai penting bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga demi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kota. Dari Jakarta, Syahadeva melaporkan. Terima kasih Hafiz dan Syahla atas laporannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, dengan saya Ufia Sofa Dan saya Kamila Aisyah. Kita akan membawakan topik berita hangat mengenai salah satu penjual pemilik di tengah hiruk-pikuk kota dan perkembangan berbasis yang semakin cepat. Kreativitas menjadi kunci untuk bertahan dengan konsep rumah lingkungan dan minim polusi. Saat ini sepeda listrik banyak digunakan untuk menjual kopi keliling. Hal ini tersebut dinilai efektif dan sangat ramah terhadap lingkungan. Saat ini salah satu rekan saya sedang berada dengan salah satu penjual kopi dengan konsep ramah lingkungan, yakni menggunakan sepeda listrik.
Di tengah maraknya tren ramah lingkungan, seorang penjual kopi keliling di kota Jakarta Timur menarik perhatian warga dengan usahanya yang unik. Berbeda dengan penjual kopi pada umumnya, ia menggunakan sepeda listrik sebagai sarana berjualan. Dengan gerobak kecil yang menempel di sepedanya, ia menyusuri jalanan-jalanan dan gang sempit untuk menawarkan kopi hangat kepada pelanggan. Selain praktis, pengguna sepeda listrik ini juga dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap seperti kendaraan bermotor. Fenomena penjual kopi keliling dengan sepeda listrik ini pun menjadi sambutan positif bagi masyarakat. Bagi sebagian orang, secangkir kopi yang hangat bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita perjuangan dan inovasi di baliknya. Baik, saya di sini akan menanyakan ke abang-abangnya. Bang, oh ya, abang, boleh tanya tidak? Boleh. Nama abangnya siapa? Nathan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan bertanya tentang kopi keliling ini. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang abang hadapi dalam berjualan menggunakan sepeda listrik? Untuk saat ini tantangannya paling dari jarak antara dari awal kita dari pool sampai ke lapaknya sih. Gitu ya bang. Berarti di situ ada waktu yang dibutuhkan ya. Kira-kira berapa menit? Untuk kita ada 2 tipe. Itu yang pertama yang Winfly ini warna hitam. Ini lumayan cepat sih, paling 30 menitan. Kalau yang putih ini itu lebih lama. Oh, jadi ada 2 tipe Ya. ini ya sepeda listrik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja keuntungan menggunakan sepeda listrik dibandingkan kendaraan lainnya? Kalau untuk sepeda listrik udah pasti itu ramah lingkungan ya. Dan untuk polusi itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar ramah. Oke, baik bang. Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih Terin atas laporannya. Selamat siang.